Yesus cintalah. Iya. Bagaimana nih tanggapannya nih mengenai hari tenang nih, kan tinggal 2 hari lagi kita akan melaksanakan pencoblosan nih. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih, Bang Woko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi begini, Bang Woko. Hari tenang itu adalah hari di mana kita mempersiapkan untuk menghadapi pemilu. Ya, ketentuan peraturan perundang-undangan itu mengatur 3 hari, ya, atau dibilang minggu tenang. Itu 3 hari sebelum pencoblosan. Pencoblosan kita kapan? Pemilu legislatif, pilpres, DPRD dan DPD itu tanggal 14 Februari. Berarti hari tenang kapan? Hari tenang itu jatuh pada hari Minggu, ya, Senin, Selasa, tanggal 11, 12, 13. Kemudian tanggal 14-nya kita datang ke TPS untuk melakukan pemilihan. Itu hari tenang. Kemudian apa yang harus dilakukan di hari tenang? Ya namanya juga hari tenang. Hari tenang itu ya petugas ya atau partai politik diminta untuk membersihkan itu spanduk-spanduk atau dibilang alat peraga ya, supaya tidak ada lagi di masyarakat. Jadi tenang kita semua, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bersebaran tentang kampanye pada saat kampanye itu ya. Jadi tenang, masyarakat juga tenang. Nah itu dia makna dari hari tenang itu. Jangan ada antisipasi. Dan umumnya biasanya sih mengantisipasi hari tenang itu biasanya itu warga ya di kampung-kampung atau bahkan di kota-kota juga melakukan namanya itu ronda malam ya. Itu umum terjadi. Dan saya kemarin dikasih tahu PRT, Pak, Bapak ronda. Oh iya, siap. Ya, gitu. Jadi gitu, tenang ya, supaya tenang, tidak ada masalah apa-apa. Nah, yang terpenting adalah jangan sampai di hari tenang ini dilakukan atau digunakan oleh oknum-oknum tertentu ya untuk melakukan propaganda politik, melakukan ya semacam provokator gitu ya, menjadi provokator ya, menyebar fitnah dan sebagainya, malah dimanfaatkan gitu ya untuk menyerang, membuat ini semacam ya melalui media sosial dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi itu. Seperti misalnya film Dirty Vote ya, itu diduga kuat mengganggu proses masa hari tenang. Jadi kalau mau keluarin film itu ya di hari-hari yang lalu, jangan hari tenang ini bikin berita itu kurang elok ya, dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi bagaimana ini? Masih ada semacam sebaran di media sosial, wah semacam kampanye malah makin ramai dan sebagainya. Nah itu memang saya melihat bahwa Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, saya belum melihat ya apakah ada aturan ya. Harusnya nggak boleh gitu loh. Harusnya KPU, Bawaslu juga menyasar sampai ke sana, ke dunia maya tadi, medsos ya. Dilarang itu, siapapun dilarang gitu loh. Atau bahkan pihak pemerintah dalam hal ini kepolisian ya, itu juga harus mengantisipasi hal itu gitu. Karena sekarang ini tenang itu bukan cuma di dalam bentuk fisik ya di masyarakat, tapi juga tenang dalam konteks kondisi modern ini yang disebut dengan kondisi digital. Itu juga harus diatur tentang masa tenang. Saya belum mendengar ada hal-hal yang mengatur tentang masa tenang di dunia digital itu ya, dunia elektronik ya, medsos dan sebagainya. Nih kalau belum ada itu harus dibuat aturan mendadak tuh, nggak boleh lagi tuh ada yang bikin sebaran begini, begono, begana dan sebagainya, ya fitnah dan sebagainya di media sosial. Itu harus diatur dan betul-betul di media sosial juga harus diatur tenang, karena sekarang zamannya tenangnya bukan cuma secara fisik, spanduk-spanduk atau alat diturunkan tidak boleh tapi secara elektronik ya, secara media elektronik, medsos juga memang harus diatur, karena dari sana juga bisa tidak menimbulkan ketenangan gitu loh. Ini kalau memang belum ada aturan yang menyentuh ini, ya segera dibuat aturan dadakan ya, aturan ya semacam apalah namanya itu dah ya,
atau semacam himbauan atau semacam larangan tegas. Jadi tenang itu ya termasuk penyebaran film-film yang seperti Dirty Pot itu ya, itu kan ya mengganggu juga loh, ya kan. Ya patut diduga tadi saya bilang ini semacam kategori propaganda patut diduga. Ya, hal-hal seperti itu. Dan itu harusnya masuk kategori larangan. Jadi kalau mau seperti itu ya jauh-jauh hari sebelum masa tenang ya mainkan barang itu, ya kan. Tapi kalau sekarang ya janganlah gitu ya. Jadi secara keseluruhan seperti itu, bahwa agar apa? Agar kita memasuki masa tenang ini masyarakat itu bisa betul-betul fokus ya, tidak terpengaruh lagi oleh hal-hal yang sifatnya dari internal gitu. Betul-betul berdasarkan atas keinginan sendiri, atas hati nurani ya. Jangan malah dimanfaatkan gitu, karena ini kan masa-masa krusial nih. 3 hari sebelum pemilihan atau masa tenang itu masa krusial. Jadi masih bisa orang berubah-berubah pilihan, pemikiran dan sebagainya. Kemudian itu mau dimanfaatkan ya untuk melakukan propaganda dan sebagainya. Ini nggak benar ini. Ini harus diatur larangannya gitu. Ya, jadi tidak boleh kemudian akhirnya masyarakat ya terganggu atau tertekan dan sebagainya, atau merubah pikirannya dan sebagainya gara-gara ada propaganda dan sebagainya ya. Itu sebenarnya prinsipnya tenang ya, betul-betul masyarakat memilih berdasarkan pilihannya, berdasarkan hati nuraninya. Demikian barangkali tentang masa tenang itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.